Pagi ini kita mau merenungkan tentang dua pilar kekristenan. Kenapa saya mau katakan dua pilar kekristenan? Karena tanpa pilar ini, iman kekristenan kita itu nggak ada dasarnya. Iman kekristenan tanpa dua pilar ini nggak ada kekuatannya. Nah, apa pilarnya? Yang pertama adalah, pilar pertama adalah apa Bapak Ibu? Jumat Agung. Dan yang kedua adalah Paskah. Bapak Ibu, orang Kristen selalu bilang begini, dosa kita sudah diampuni. Betul? Ya kan? Jangan kalah dengan Upin Ipin Bapak Ibu. Ya, Upin Ipin selalu bilang betul. Orang Kristen bilang dosa kita sudah diampuni. Betul ya? Setuju Bapak Ibu? Tetapi kalau tanpa Jumat Agung, apa dasar percaya kita? Bisa nangkap Bapak Ibu? Itu hanya sekedar dongeng. Kita hanya seperti orang yang dininabobokan. Oh, dosa kamu jadi ampuni ya. Tapi padahal belum. Tanpa Jumat Agung, dosa kita Bapak Ibu tidak akan pernah ada namanya pengampunan. Pilar yang pertama. Yang kedua, Paskah. Kita selalu berkata, Tuhan kita dahsyat, kita punya Tuhan yang berkuasa. Maaf Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, itu semua adalah omdo belaka. Tuhan kita bangkit, yes. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Tidak mati lagi. Ada berapa orang yang Tuhan bangkitkan dalam Alkitab? Betul ya? Tetapi mereka itu semua mati kembali. Tetapi Yesus satu-satunya yang bangkit dan tidak mati lagi. Nah, itulah pilar iman kita. Bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Bisa nangkap Bapak Ibu? Jadi, kedua hal ini itu merupakan pilar kekristenan kita. Tanpa Jumat Agung, kita akan tetap tinggal dalam dosa. Tanpa Paskah, tanpa kebangkitan, kita hanya sekedar dininabobokan kalau kita punya Tuhan yang berkuasa. Ya, tetapi praise God, puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dua pilar ini Tuhan berikan buat kita. Itulah sebabnya para murid, para rasul siap mati untuk iman mereka. Get the point Bapak Ibu? Jadi yuk mari sadari bahwa kedua hal ini itu penting banget. Oke, boleh next. Bapak Ibu, Jumat Agung dan Paskah, orang bilang begini, itu histori masa lalu. Betul, itu betul, histori masa lalu. Tetapi ingat, histori adalah his story. Artinya kisah ceritanya Tuhan buat kita. Amin. Betul, itu adalah histori masa lalu. Tetapi itu juga adalah his Tuhan story. Tuhan punya cerita buat kita. Amin. Jadi yuk ngomong sebelah kanannya. Tuhan mau bercerita loh pagi ini. Ya. Oke. Sekarang balas sebelah kiri. Ngomong bahasa Jerman. Rungokno yo. Oke. Orang bilang begini, itu mah masa lalu, just history. No, not just history. Yes, a history, but it is his story. Kematiannya di kayu salib adalah bukti terbesar dari atributnya. Bapak Ibu, orang sering bilang begini, God is love, Tuhan adalah kasih. Pertanyaannya, kasih itu sifatnya Tuhan atau pekerjaannya Tuhan? Maaf, bukan dua-duanya Bapak Ibu. Itu adalah atributnya Tuhan. Jadi tidak akan pernah Tuhan ada tanpa kasih. Dan itu dia buktikan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Tuhan tidak akan pernah bilang, aku mengasihimu, tapi gak pernah buktikan kalau dia memang mengasihi kita. Jadi mari Bapak Ibu, mungkin kita bilang begini, Tuhan engkau udah gak sayang sama aku lagi ya. Ingat Bapak Ibu,
Dia sudah tergantung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Boleh next multimedia? Ya. Nah, bicara Paskah itu ada dua hal yang perlu kita renungkan. Satu, alasan kenapa harus ada Paskah. Dan yang kedua, dampak dari Paskah itu apa? Ya, yang pertama, yuk kita lihat alasan dari Paskah. Alasan Yesus harus bangkit itu apa? 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, perhatikan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, kenapa Yesus harus bangkit? Agar iman percaya kita itu tidak sia-sia. Kita mempercayai punya Tuhan yang besar, tetapi dia nggak membuktikan dirinya bangkit dari mati dan tetap bangkit. Berarti kita hidup dalam halusinasi. Kepada orang yang seperti ini, kepada Tuhan yang seperti ini, bisakah kita mengandalkan pengharapan kita? Nggak bisa, Bapak Ibu. Bisa nangkep? Karena itu Tuhan harus bangkit. Ya, supaya iman percaya kita tidak sia-sia. Nah, boleh next. Kata iman percaya kita itu tidak sia-sia. Amplified Bible, Alkitab bahasa Inggris versi Amplified, itu menggunakan kalimat your faith is mere delusion. Jika Yesus tidak bangkit, iman kita itu hanya halusinasi, khayalan. Nggak ada bukti soalnya. Iya kan? Nggak ada bukti. Tetapi tadi kita sudah sama-sama saksikan di A Voice of the Pentecost. Yesus sudah dibuktikan dia bangkit. Praise God. Seandainya tidak bangkit, itu kita hanya ilusi saja. Ya. Nah, perhatikan. Amplified memberi keterangan, yaitu apa di situ? Futile, fruitless. Artinya begini. Kalau Yesus tidak bangkit, iman kita itu akan jadi sia-sia dan iman kita tidak akan pernah bisa berbuah. Tuhan bilang begini, ayo kamu harus berbuah. Betul? Tetapi kalau dia tidak bangkit, kita nggak akan mungkin bisa berbuah. Kenapa? Berbuah itu tidak akan pernah bisa dengan kekuatan kita, Bapak Ibu. Kita butuh satu power yang beyond kekuatan kita. Dan itu hanya bisa dia berikan ketika dia bangkit. Makanya alasan dia harus bangkit itu, dia bangkit untuk kita. Amin. Apa dampak Yesus itu bangkit? Apa dampaknya? Minimal ada 3 hal, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu boleh catat, boleh screenshot, ambil foto. Yang pertama, dampak Yesus bangkit itu adalah maut tidak berkuasa lagi atas hidup orang percaya. Roma 6 ayat 5 sampai ayat 9 berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Garis bawahi betul, Bapak Ibu. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dengan Yesus bangkit, itu Yesus membuktikan apa? Yang pertama, maut tidak berkuasa menahan dia untuk mati selama-lamanya. Dan yang kedua, Yesus buktikan apa? Ketika Yesus bangkit, yaitu siapa yang pegang otoritas. Maut pun ada dalam kendalinya. Amin, Bapak Ibu. Maut aja ada dalam kendalinya. Maut itu adalah momok mengerikan bagi semua makhluk hidup. Betul? Rasanya kalau sudah meninggal, sudah mati, itu adalah at the end of life. Sudah terakhir.
Setelah itu udah nggak tahu deh. Masuk surga moga-moga. Tetapi Yesus bangkit. Maut sudah dikalahkan. Ada jaminan rumah masa depan kita di surga. Amin. Itulah makanya kenapa Yesus harus bangkit. Supaya kita punya dasar, punya pilar iman percaya kita. Bahwa ada kehidupan kekal setelah kita mati. Dan kita tidak akan mati lagi untuk selama-lamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Bapak Ibu, Yesus hidup selamanya. Karena Yesus hidup selamanya, kita juga akan hidup selama-lamanya. Amin. Setiap kali ketika saya melayani ibadah penghiburan, saya selalu ingatkan bahwa betul, tubuh fananya tergeletak di dalam peti jenazah. Tetapi manusia yang esensi manusia yang sebenarnya itu tetap hidup bersama Tuhan. Di mana? Di rumah Bapa. Amin. Ya. Dampak yang kedua Bapak Ibu, yaitu jaminan tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Maut saja yang jadi momok menakutkan bagi manusia, itu Tuhan sudah kalahkan. Apakah ada perkara yang sukar? Iya kan? 1 Korintus 15 di situ dikatakan ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Orang yang percaya Yesus, orang Kristen, itu bisa saja dia mengalami kematian. Tetapi bukan maut yang menjemput, tapi Tuhan yang menjemput. Untuk memindahkan kita dari dunia fana kepada kekekalan. Dari rumah di dunia kepada rumah Bapa di surga. Amin. Makanya saya suka kalau orang Kristen itu pengumuman meninggalnya apa? Rest in peace. Ada lagi ngomong gini apa? Telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Saya suka sekali Bapak Ibu. Kita itu pulang ke rumah Bapa. Artinya apa? Kita sedang mudik. Ya, kita mudik ke rumah Bapa. Amin. Nah, jika maut saja Tuhan taklukkan, adakah perkara yang sulit untuk dia lakukan buat kita? Kenapa Yesus harus mati untuk tebus kita? Dan ingat, tidak ada yang bisa menahan dia tetap di dalam kubur. Karena itu dia bangkit. Perlu siapa yang membangkitkan dia? Tidak ada. Karena dia sendiri adalah pencipta. Dia yang memberi kehidupan. Karena itu dia bisa bangkit sendiri. Amin. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Amin. Hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Amin. Tidak ada perkara yang sukar. Mujizat itu dapat kita nikmati. Kenapa? Karena tidak ada perkara yang lebih sukar dari menaklukkan kematian. Suatu ketika saya dengan teman-teman mission trip ke daerah Pangalusan, itu Purbalingga masuk lagi. Selesai mission trip, kita pulang. Kejadian yang saya bilang ini benar-benar miracle. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Ada teman saya, dia waktu itu kita bawa HT, ada beberapa mobil. Dia bilang, ini mobil saya ketika saya pindah persneling, kok bunyi krotok. Nah, karena udah agak sore, teman bilang, ayo kita mampir makan dulu deh. Oke, udah selesai makan, lanjut perjalanan. Besoknya teman saya yang bawa mobil itu, dia bawa ke bengkel. Dan tukang bengkelnya tahu Bapak Ibu bilang apa? Bapak habis dari mana? Kenapa emang? Pak, itu tangki tutup blok oli mesin
itu penutupnya, baut penutup itu lepas, Pak. Dan Bapak boleh colek ini, ruangan mesin ini, persneling ini, kering kerontang. Bapak Ibu, mesin dijalankan tanpa oli, itu udah rusak. Boro-boro jalan sekian ratus kilometer, sekian meter udah krotok-krotok, peletak, patah. Itu sekian ratus kilometer. Wow, itu kalau bukan Tuhan kita. Ya, sampai mobilnya bilang, Bapak habis dari mana? Teman saya bilang, bingung saya ngomongnya kan. Tetapi tukang montir bilang gini, Bapak punya ilmu ya. Pak, Bu, apa yang menjadi pergumulan Anda? Tuhan sudah bangkit. Tidak ada perkara yang sukar buat Tuhan. Amin. Amin. Perkatakan iman kita. Tidak ada perkara yang sukar buat Tuhan. Ya. Oke, yang ketiga, adanya jaminan bahwa Tuhan sanggup lakukan semua yang Dia janjikan. Bapak Ibu pahami, Tuhan kita bukan penyanyi dangdut. Selalu saya katakan ini di mana-mana. Tuhan kita bukan penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut cuma nyanyi, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tuhan kita bukan penyanyi dangdut, Bapak Ibu. Nanti saya akan saksikan bahwa Tuhan itu ya dan amin atas janjinya. Kita baca dulu yuk dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 dengan jelas berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Baca baik-baik Bapak Ibu, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Semua yang Yesus lakukan itu semua sesuai dengan kitab suci. Kitab suci itu berbicara janjinya Tuhan. Tuhan bilang, aku akan mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus lakukan itu. Tidak ada janji Tuhan yang tidak Tuhan tepati. Amin. Kematian dan kebangkitan tepat seperti kitab suci mencatat. Artinya, Tuhan gak pernah main-main dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan janji Tuhan, pegang. Jangan pernah ragu. Karena Tuhan gak pernah lalai genapi janjinya. Ya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Amin. Tuhan kita tidak pernah lalai mengenapi janjinya. Amin. Saya mau saksikan sekitar 24 tahun yang lalu ketika anak saya yang pertama itu lahir. Anak saya lahir dalam kondisi keuangan saya itu tidak lagi baik, Bapak Ibu. Sedang tidak baik. Singkat cerita, akhirnya lahir juga anak saya. Itu kan, terus dimandikan. Nah, saya bilang sama istri saya tinggal. Saya bilang mau ketemu Audrey. Saya panggil anak saya, Audrey, katanya mau ketemu papi. Bapak Ibu tahu, nangisnya stop. Dari oe, saya panggil Audrey, katanya mau ketemu papi. Diam, dokternya aja. Dia bilang, belum pernah Pak, katanya. Terus ketika dimandiin, saya bilang, Pak jangan situ Pak, ngalangi, Bapak pindah sini. Saya kan sambil ngomong kan, Audrey ini papi. Suara kan bergeser. Bapak Ibu tahu, anak saya dari begini kepalanya jadi begini. Susternya yang kagum, dia bilang, kok bisa ya Pak? Itulah kejadian kita ajaib dan dahsyat. Alkitab nggak pernah bohong Bapak Ibu.
Jadi ayo jangan pernah ragukan apa yang ada di dalam Alkitab kita. Amin. Nah, kemudian saya keluar, saya temani anak saya masuk ke kamar baby. Selesai, saya di luar, kemudian saya merenung, saya bilang, Tuhan terima kasih. Anak saya sudah lahir, itu kira-kira jam 10, hampir jam 10, jam 11 malam. Jujur Bapak Ibu, ada satu keraguan dalam hati saya. Anak saya lahir dengan waktu kondisi keuangan saya lagi tidak baik. Saya bilang, what next Tuhan? Bapak Ibu tahu? Tuhan bilang begini, kamu pikir aku hanya sanggup membuat anakmu lahir, tapi aku tidak sanggup membesarkan anakmu, mencukupi semua yang diperlukannya sampai terakhir, at the end of her life. Wow, saya nangis Bapak Ibu. Saya nangis. Walaupun saya nonton bisa nangis juga Bapak Ibu. Saya nangis, saya bilang Tuhan, thanks God. Dan itu Tuhan genapkan. Singkat cerita, sekian bulan kemudian, karena ASI istri saya kurang banyak, jadi kita harus topang dengan susu kaleng. Suatu ketika susu kaleng anak saya tinggal beberapa sendok saja. Saya angkat itu kaleng. Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu kebutuhanku. Engkau tahu. Saya bikin susu buat anak saya. Besok paginya tahu-tahu saya telepon klien saya, Pak bisa nggak ke kantor? Ada kerjaan. Ketika saya datang, saya pulang dengan membawa uang, saya bisa beli susu buat anak saya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Anak saya bisa sekuliah, dan ketika wisuda, Tuhan mau ngomong begini, ingat janjiku. Saya nangis Bapak Ibu. Iya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Kalau anak saya bisa seperti ini hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah saya, because of you. Karena Yesus bangkit, kita bisa percaya kalau Tuhan kita mau dan mampu tolong kita. Seandainya Yesus tidak bangkit, gak bisa. Amin. Itu dampak buat kita orang percaya. Amin. Ada satu ayat terakhir, mungkin tim musik bisa siap-siap. Filipi 3 ayat tanggal 10. Saya undang kita baca sama-sama. Filipi 3 ayat tanggal 10. Ya. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, sering kali gembala kita Paniko selalu ngomong, ayo serupa dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Paulus, ini adalah perkataan Paulus, dan dia dengan jelas berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya dan bersekutu dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa. Jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa serupa dengan Tuhan kita butuh mengenal Tuhan. Amin. Bukan hanya cukup mengenal Tuhan, tapi kita pun mengenal kuasa kebangkitannya. Tanpa kita mengenal kuasa kebangkitannya, kita hanya maaf Bapak Ibu, kita seperti ayam sayur di tengah-tengah dunia ini. Karena kita powerless. Karena Yesus bangkit dan kita kenal kuasa kebangkitan itu, kita bisa jadi kesaksian bahwa Tuhanku hidup. Amin. Harus kenal kuasa kebangkitan itu. Ya, baru kita bersekutu dalam kematiannya. Itu bicara apa? Kelahiran baru. Ya, Bapak Ibu, yuk mari. Jangan pernah remehkan dua pilar ini. Karena ini adalah kekuatan kehidupan iman percaya kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya minta WL bisa
ke depan, singer. Saya akan tutup dengan sungguh nikmat makan ketan, tambah kelapa, tambah rasa. Renungkan dan alami kuasa kebangkitan, menjadikan anak Tuhan berkuasa. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu lagu karya terbesar. Karya terbesar